Yuk, teman-teman, kita akan mulai untuk hari ini. Kita akan belajar mengenai function. Nanti untuk UTS sampai function ini ya. Nanti kalau praktikum kapan? Siang ini ya? Atau besok? Siang ini, Pak. Siang ini ya. Nah, nanti siang ini ada latihan dari Bu ini ya, Sofien, latihan UTS-nya. Saya sudah berikan contoh-contoh latihan UTS yang tahun lalu ya. Jadi kita sampai function aja. Auto number-nya, auto number yang sederhana lah, sudah bisa belajar nanti nambah-nambah gitu ya. Nah, kita akan mulai. Saya sudah berikan sebetulnya video di sana ya, tapi itu video yang hari Senin. Tapi kita akan coba dari sini. Teman-teman bisa on cam dulu yuk kita ini. Pak, saya nggak ada kameranya, Pak. Nggak apa-apa yang ada kamera. Teman-teman komputer kalau nggak ada kamera bisa beli itu yang murah ya, sekitar 120 ribuan, 130 ribu ya. Harinya tapi yang 1080. Belinya di gitu di Lazada atau apa ya, saya kemarin beli itu ya. Yang nggak ada on cam nggak bisa. Saya capture aja dulu ya. 1, 2, 3. Oke, saya akan masuk function ya. Ini yang ada on cam nggak apa-apa lah, yang ada aja. Aldrik nanti tolong di admit ya. Nah, saya akan share Baik, dulu. Pak. Ya, makasih. Share mengenai function. Function itu apa? Ini materinya, bahannya ya. Jadi function itu sebetulnya mirip seperti store prosedur juga ya. Nah, yang membedakan dengan store prosedur apa? Nah, untuk function dia ada nilai masukan dan nilai keluaran. Nah, yang berbeda itu sebetulnya dia ada nilai keluarannya ya, menjadi nilai keluarannya. Kalau di store prosedur juga sebetulnya ada nilai masukan ya. Nah, di store prosedur juga sebetulnya bisa kita membuat nilai keluaran juga, tapi agak berbeda ya, keluaran yang ada dihasilkan oleh sebuah fungsi. Ya. Nah, kalau fungsi ini ada nilai keluarannya ya. Kita bisa gunakan ya nama fungsi itu di dalam sebuah statement. Ya, jadi nanti bisa bergabung dengan statement yang lainnya. Tapi kalau store prosedur itu terpisah. Ya, jadi kita exec store prosedur gitu kan ya. Nggak bisa bersatu dengan yang lainnya gitu kan ya, dengan statement yang lainnya. Tapi kalau ini bisa bersatu dengan statement yang lainnya ya. Contoh aja. Saya berikan contoh dulu ya. Ini contoh fungsi ya. Ada fungsi power, ada fungsi lamp gitu. Sudah pernah pakai fungsi sum, fungsi average gitu kan ya. Itu adalah satu fungsi ya. Nah, saya akan demokan dulu ya. Ini ada fungsi-fungsi standar yang kita bisa tinggal pakai saja. Tinggal pakai, cukup banyak ya. Nanti ini ada contoh-contohnya, nanti kita coba ya. Ini contoh kelompok fungsinya, konfigurasi, manipulasi parser, tanggal, matematik agregat, metadata, security, dan segala macam ya. Nah, ini cukup banyak ya, sudah lihat ya. Oke, saya akan tunjukkan di SQL servernya ya. Sudah, nanti kalau pakai MySQL juga dia punya function juga ya, function standarnya ya, jadi bawaan daripada MySQL-nya. Nah, ini SQL Server. Nah, cukup banyak kita bisa gunakan fungsi-fungsi yang ada di sini ya. Tapi ada kebutuhan nanti di tengah kita akan nyoba bagaimana kita membuat function sendiri gitu. Nah, contoh ya, sudah bisa lihat nih function. Misalnya saya akan buka sebuah database. Saya gunakan SIPP aja karena sudah ada datanya di sana ya. Nah, function ini letaknya mirip seperti store prosedur nih di programmability. Ya, di programmability ini sudah bisa lihat ada bagian function. Ya, kalau kemarin kita membuat di store prosedur nih, ya.
yang SP, 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 SP ini kan ya depannya. Kemudian ini function. Function nanti ada beberapa jenis, ada scalar, ya, ada table, outputnya jadi table, outputnya scalar. Kalau scalar itu satu nilai, gitu ya. Agregat juga, ya, ini satu nilai juga, ya. Nah, juga ada sistem function. Nah, fungsi standar itu ada di sini, ya. Dia bawaannya ada di sini. Contoh ya, agregat ya. Sudah bisa lihat ya, yang pernah sudah pakai ya. Average, ya, count, ya. Ada max, ada min, ada sum, ya. Nanti ada yang lain juga, ada checksum gitu kan ya. Nah, ini yang sering digunakan. Tanpa sudah sadari itu adalah function yang biasa kita gunakan gitu kan ya. Nah, kemudian ada juga misalnya ada fungsi-fungsi untuk date, ya, date. Nah, misalnya get date nih, get date itu untuk mengetahui tanggal sekarang gitu kan ya. Ada fungsi month, is date, ya, ada macam-macam ya, ini date ini ya. Ada years, ya, untuk menghasilkan tahun, untuk mengetahui tahun juga. Nah, terus ada fungsi-fungsi misalnya buat string dan segala macam. Ya, ini cukup banyak ya fungsi-fungsi. Itu adalah fungsi standar yang diberikan oleh SQL Server ya. Nah, nanti kita akan contoh gunakan. Cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya ini saya akan tunjukkan ya. Misalnya saya punya sebuah query ya. Sebuah query ini saya nyambungnya database-nya ke SPP ya, ya. Nah, misalnya saya punya tadi ada fungsi power. Ya, fungsi power. Nah, fungsi power itu bagaimana kita menggunakannya? Sudah bisa gunakan perintah print, ya. Ada print, udah tahu kan ya, print. Minggu lalu juga di dalam store prosedur ya, print misalnya power, misalnya 2 pangkat 5, pangkat 4 juga boleh, ya. Power itu sebetulnya pangkat, ya, pangkat. Tinggal pakai print gitu. Ini salah satunya ya, sudah bisa menggunakan print. Execute nih. Tuh hasilnya 32. Ya. Sini ya di message tadi. Saudara kalau misalnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Sini ya, power gitu. 16 ya. Nah, bisa kita juga gunakan gini. Pakai select juga. Ya. Pakai select. Select power misalnya 2 pangkat 4 gitu kan ya. Saudara bisa lihat ya. Bedanya di mana? Kita lihat ya bedanya. Saya execute dua-duanya ya. Nah, kalau yang print hasilnya nanti di message aja, dia akan nge-print nih angka 16 ini ya. 16, kalau yang ini ada di result ya, yang select ini. Coba ulangi ya. Sudah bisa lihat nih, select 16 ya. Jadi mirip seperti table. Ya. Kita bisa berikan nama S pangkat ya. Angkat ya, execute. Coba execute, saya blok ya. Nah, ini pangkat ya, 16 ya, 2 pangkat 16. Nah, kita bisa juga gunakan di dalam sebuah variabel. Jadi hasil dari function itu, tadi kan function itu ada nilai keluaran. Nilai keluarannya itu bisa kita stamp di sebuah variabel. Itu yang berbeda dengan store prosedur ya. Store prosedur nggak bisa nanti ditampung di variabel gitu kan ya. Hasil dari store prosedurnya. Kalau store prosedur kumpulan program ya udah jalankan aja gitu ya. Nggak bisa ditampung. Jadi kalau ada yang bisa ditampung, sudah harus bikinnya function. Contoh dulu ya, saya misalnya punya variabel x ya. Tinggal gini kan, set misalnya x ya. X ini saya mau isi dengan power misalnya 2,4 gitu kan ya, 2,4 ya. Saya punya variabel x. Nah, variabel x ini nggak bisa digunakan langsung, kita harus declare dulu ya, declare, sudah boleh declare gini, tulisnya 4 huruf juga boleh gini ya, declare aja ya. Declare misalnya x-nya saya definisikan adalah integer ya. Kemudian
X-nya, set X-nya diisi power. Jadi hasil daripada fungsi ini saya tampung di X ini, ya. Kemudian boleh pakai set, boleh juga pakai select ya. Set, nah, nanti kita baru mau print boleh, gitu kan ya, mau pakai select juga boleh, gitu ya. Sudah mau pakai select juga boleh. Select X gitu kan. Ya, jadi saya punya sebuah variabel, saya punya tempat untuk nampung. Tempat nampung itu, kemudian dari tempat nampung itu kita isi ya power ini. Tentu harus tipe datanya sama ya, simpan. Lalu kita munculkan ya. Hasilnya sama. Ya. Select S, sudah boleh tambahin S pangkat. Gitu. Ya. Jadi kita bisa tampung. Nah, kita bisa juga model seperti ini. Kan ya, saya declare. Saya punya variabel ya, variabelnya X dengan misalnya ini saya punya A nih, saya punya B nih, gitu kan ya. A, B, kemudian saya isi dulu misalnya ya. A-nya saya mau isi dulu nih, inisial dulu gitu kan ya. A-nya saya isi di sini, A-nya misalnya saya punya 2 nih. A-nya adalah 2. B-nya saya isi, misalnya B isinya saya 4. Fungsi powernya saya nggak langsung 2 gini, saya pakai variabel dulu gitu kan ya. Variabel A, ini saya punya variabel B. Nah, bisa juga seperti ini. Saya tampung variabelnya ya. Jadi ini kayak programming ya, programming. Saya tampung di sebuah variabel, kemudian jadi kita hitung variabel-variabel ini sama aja ya. Execute harus dari atasnya, declare. Hasilnya sama. Nah, ini contoh penggunaan function ya. Jadi function kita bisa gunakan di dalam program seperti ini, di dalam query seperti ini ya. Nah, contoh yang lain ya. Nah, kita akan gabungkan dengan table, pengolahan table, misalnya penggunaan select ya. Pengolahan select. Contoh misalnya ya. Saya punya fungsi nih, tadi kan kita punya fungsi tadi power ya. Ada fungsi power, kita nyoba fungsi yang left ya. Mengambil huruf terkiri dari sebuah kalimat. Saya gunakan dulu kalimat dulu yang sederhana dulu ya. Misalnya gini. Misalnya saya pakai select ya, saudara mau pakai select aja ya. Select misalnya left. Saya punya sebuah kalimat. Ya. Katakanlah saya belajar SQL Server ya. Nah, ini kalimatnya. Saya mau ambil katakanlah 4 huruf dari depan. Ya. Ini kalimatnya, kemudian inilah kata yang kita ambil. Oke, kita coba ya. Seperti ini. Nah, kemudian dia masuk. Nah, ini dia masuk sini. Ada hasilnya 4 ya. Saya. Nah, karena dia ambil 4. Kalau saya tak ganti 4-nya, misalnya saya ambil 10. Berarti dia ngambil 10 karakter dari depan di kalimat ini ya. Execute. Saya spasi belajar ya. Belajar ya sampai sini. Kalau mau sampai belajar sudah tambah ini jadi 12 misalnya ya. 12. Ya. Jadi function bisa seperti ini. Nah, sekarang saya digabungkan dengan table. Misalnya saya punya gini. Saya punya table, di sini punya table di SIPP ini saya punya table barang gitu kan ya. Table barang. Nah, ini kolom-kolomnya ya. Ada nama barang, ya, ada kode barang dan seterusnya. Misalnya saya gitu.
select kode barang ya, kode barang. Saya munculkan nama barangnya, ya, from barang, gitu. Kita coba hasilnya ya. Ini ya. Nah, saya ingin ngambil 3 huruf dari nama barang ini. Nah, kita boleh tambah aja di sini, ya. 3 huruf dari depannya apa? Namanya, fungsinya left kan ya. Jadi left, nama barang, koma 3. Saudara beri nama kolomnya misalnya S, misalnya kiri gitu kan ya. Kiri 3 boleh kan ya, kiri 3. Terserah, ini namanya bebas ya. Hasil daripada select left nama barang koma 3 ini saya beri nama kiri 3 ya. Nah, ini sudah bisa lihat function. Ini yang membedakan function dengan store procedure ya. Jadi function ini kita bisa gabung di dalam sebuah syntax. Ya, contoh misalnya select seperti ini. Jadi kita bisa manfaatkan ya. Jadi karena dia punya nilai keluaran. Function itu mirip seperti mesin gitu ya. Mirip seperti mesin. Nah, mesin itu ada inputnya, kemudian nanti dia ada outputnya gitu. Oke, cukup jelas sampai sini mengenai penggunaan function. Ya, nanti function ini sangat fleksibel sekali ya. Sudah bisa gunakan kalau misalnya ini contoh-contoh function standar ya. Bisa kita gunakan. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan nggak mengenai function ini? Jadi function itu sebetulnya program ya. Nah, dia punya nilai masukan, kemudian juga dia punya nilai keluaran. Nah, nilai keluarannya itu tergantung dari tipe data yang digunakan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan baru masuk nih. Cukup jelas. Tadi kita baru gunakan 2 function ya. Function standar power sama left ya. Nah, kita akan coba function-function yang lainnya. Saya sudah sediakan ada sekitar 50 function. Saudara nanti bisa pelajari ya. Kita pelajari. Oke, saya akan demokan dulu. Saudara bisa buka di sini function-functionnya. Nah, ini contoh function ya, digunakan di dalam fungsi update, juga di dalam select gitu ya. Jadi function ini nanti bisa digunakan di dalam statement-statement yang lainnya di dalam SQL. Nah, ini contoh-contoh fungsinya. Oke, saya akan kopas aja dari sini. Ini fungsinya ada penjelasannya ya. Ini ASCII C nih. Jadi nomor ASCII, kode ASCII itu setiap huruf punya kode ASCII. Sudah tahu ya kode ASCII ya, American Standard Code for Interchange. Ya, klik. Nah, saya akan buka coba ASCII ya. Coba bisa lihatnya ASCII. Nah, ini ASCII itu dia daftar ya, daftar simbol-simbol ya, daftar simbol-simbol. Sudah bisa lihat di wiki ya. Jadi nih American Standard Code for Information Interchange ya. Jadi dulu pertukaran data itu kan lewat huruf-huruf sebetulnya ya. Nah, itu ada aturannya gitu kan ya, supaya kita mengirim huruf itu atau mengirim angka termasuk di dalamnya, termasuk nanti ada kode-kode juga ya, ada tanda baca dan segala macam itu enggak apa maksudnya supaya sinkron ya. Kita menggunakan kode ASCII yang mana gitu ya. Jadi ada standarnya. Jadi huruf-huruf nih kayak gini. Ya, ini adalah kode ASCII-nya. Ini saya pakai desimal ya. Dia munculkan sini sampai 200 sampai 183 ya. Sebelumnya masih ada lagi yang lainnya. Contoh misalnya huruf A nih, A besar, kode ASCII-nya ya adalah 65. Huruf A ya. Saudara yang ingat mau huruf A lah, A. Kalau B nanti tinggal nambahin 1 gitu kan ya, A gitu kan ya. Kemudian ini A-nya A yang besar. Nah, kalau untuk 0 nih, 0
0 ini 48. Kalau nggak saudara ingatlah angka 1 adalah 49 gitu kan ya. Yang dihafal itu aja. Udah itu nanti huruf kecil di bagian bawah nih. Huruf kecil A itu adalah 97 kodenya. Ya. Jadi semua huruf itu ada nomornya. Ini ada nomornya. Oke, saya lanjut lagi, kembali lagi ke yang tadi, itu kode ASCII ya. Nah, ini kode ASCII. Nah, kalau gini, char ini kebalikannya. Saya ingin tahu nih kalau kode ASCII-nya 65 tuh huruf apa atau karakter apa. Ya. Nanti munculnya adalah A, kan ya. Kemudian char index. Char index itu mencari ya posisi E ini, ya, E-nya boleh E besar, E kecil, ini dianggap dia sama. Dalam kata hello, nanti munculnya adalah 2. Jadi function yang ini bertipe data integer sebetulnya. Hasil keluarannya ya. Jadi kan setiap function itu ada nilai keluarannya. Nah, kalau yang ini dia hasilnya juga integer. Ya, hasil keluarannya. Nah, kalau yang ini char ini adalah karakter hasil keluarannya. Nah, C-nya ini adalah input. Jadi kalau ditanya misalnya, ini fungsi ASCII ini gitu kan. Inputnya apa? Inputnya adalah karakter. Outputnya apa? Outputnya adalah integer. Ya. Nah, kalau yang ini char index. Char index, inputnya apa? Inputnya adalah karakter di sini. Ada 2 ya, inputnya dia ada 2. Karakter, ya. Ini boleh karakter atau karakter. Ya, karakternya bisa 1, bisa lebih daripada 1. Ya. Karakter, ini juga karakter. Outputnya apa? Outputnya adalah integer. Ya. Oke, kita akan coba. Nanti saudara bisa baca ini, detil-detil ini. Dicoba satu-satu, nanti kita latihan ya. Sudah bisa kopas dari sini. Ini contoh fungsi-fungsinya cukup banyak ya. Nanti saya kembali lagi. Sudah bisa copy aja ini. Ini saya copy ke query-nya ya. Buat query baru aja. Contoh ya. Ini ada 3. Coba execute. Hasilnya 65 ya. Nah, ini satunya tuh yang ini ya, sebetulnya ini satunya ya. Jadi kalau sudah ingin polos ya boleh kayak gini nih. Langsung aja select ASCII gini. Tuh, langsung keluarnya 65. Ya. Kalau tadi kan saya pakainya ada angkanya di depannya. Nah, ini banyak ya. Oke, kita coba nih ya, misalnya yang ini nih. Keluarannya A ya. Tadi saya ingin misalnya A kecil. A kecil ingat nggak berapa? 97 ya. 97. A kecil ya. Kita misalnya angka 1. 9 ya. 1 ya. 1. Oke, itu char, ini simple. Nah, kemudian ini char index ya. Kita coba char index. Sudah lihat yang kolom ininya, cari ini. Dia munculnya 2 nih. Sudah kalau misalnya ini bingung depannya, ya udah ini dibuang aja juga nggak apa-apa gitu kan. Yang nomor aja. Tuh, 2 ya. Ini ada di 2. Bagaimana kalau saya ganti ini E-nya E kecil? E kecil. Kecilnya gimana? Sama ya, jadi dia tidak membedakan huruf besar huruf kecil. Kita akan coba, ini adalah L. Masalahnya L-nya di sini ada 2. Nah, dia temukan yang mana nih? L-nya. Ya, L-nya adalah 3 atau 4 hasil. Kita coba ya. Oke. Nah, 3 ya. Jadi di char index ini ada 2 parameter input ya, masing-masing karakter-karakter. Outputnya adalah integer ya.
Jadi function itu mirip seperti mesin. Dia mengolah data yang di-input di sini ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 tergantung parameter yang kita definisikan ya. Outputnya itu nanti berupa tipe data ya. Hasilnya dia nanti ada hasilnya, kemudian ada tipe datanya ini ya. Oke, ini char index. Nah, char index ini saya bisa gunakan juga misalnya ya di dalam sebuah database nih. Misalnya gitu. Saya punya tadi barang ya, select misalnya nama barang nih. Nama barang, from barang ya. Ini standar ya. Nah, ini nama barang gitu. Saya ingin misalnya mencari nih nama barang yang mengandung kata as. Nah, bisa kayak gitu. Nggak pakai where ya. Biasa kan pakai like gitu ya. Ini nggak pakai where di sini. Sudah pakai fungsi char index. Char indexnya dipakai. Kan tadi kalau char indexnya gini, as kita kan cari as gitu kan ya. Cari as. Nanti cari Honda, cari roda juga boleh ya. Misalnya kita mau nggak mau as boleh cari roda nih. Cari roda ininya ngambil dari nama barang. Ya. Jadi bagaimana function ini bisa kita gunakan di dalam select. Nah, hasil dari char index itu kan berupa integer. Kalau nilainya 0, itu dia nggak ketemu. Ya. Roda ini nggak ketemu di nama barang, hasilnya 0. Ya. Kalau yang hasilnya bukan 0 bisa 1, bisa 2, tergantung posisinya. Ini contohnya ini as ini ya adalah di posisi keempat ya. 4. Nah, berarti gini kita bisa gini. Char indexnya lebih besar 0 gitu. Ya. Nah, char index gini. Ininya gini. Char index kita munculkan dulu ya, ini char indexnya ya. Char index nama barangnya kita munculkan ya. Nah, char indexnya ini bukan di sini. X dulu. Nama barang ya, karena kan dia ada itunya. Kita tambahin where char indexnya lebih besar 0. Where-nya saya tulis di bawah ya. Gini. Nggak terlalu panjang. Select nama barang from ini. Jadi dia hanya munculkan nama barang yang ada. Yang dimana ada rodanya. Biasanya kan kita pakai like ya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, ini semua yang ada roda. Ya. Rodanya bebas nih posisinya. Ini ada yang di posisi keempat, ada posisi ini. Nah, saya coba yang pakai like ya, yang minggu lalu kita bahas pakai like ya. Ini where nama barang, like, kita pakai persen gitu ya. Persen roda, kita tulis saja ya rodanya di sini ya, roda persen kan ya. Ini kalau kita pakai like, rodanya bebas di mana ya? Coba kita lihat hasilnya ya. Ini ada 2 nih. Kita lihat yang ini ada berapa nih? Ada 10 ya. Terakhirnya nap roda ya. Yang ini yang pakai like. Nah, ini juga sama ya. Lihat nap. Ya, ini kita lihat nap juga ya. Nap roda ini hasilnya 10 sama ya. Jadi saudara misalnya mencari ini bisa pakai char index kayak gini, juga bisa pakai like. Cari sesuatu di dalam table ya pakai char. Nah, ini contoh fungsi-fungsi. Nah, oke.
Oke, saya lanjut ya. Left yang tadi ya, ngambil 3 huruf dari depan. Kemudian ada trim. Trim ini untuk membuang spasi. Saudara perhatikan sini. Di hello-nya nih ada L trim spasi hello. Spasinya di sini. Spasinya dibuang. Jadi ketika kita gabung dengan A, jadi hasilnya A hello. Ya, L trim itu untuk membuang. Right ini ngambil posisi dari belakang ya, ambil beberapa karakter dari belakang. Ya, ambil 3. Jadi L L O. Kemudian ada R trim. R trim itu untuk membuang spasi di bagian kanan. Ya, ini ada hello spasi. Hello spasi, di sini ada bagian kanan. Ya. Nah, ini fungsi-fungsi ini. Ini fungsinya ada yang lainnya juga ya. Nah, ini saudara bisa coba. Nah, ini ada fungsi-fungsi string. Fungsi string sudah bisa gunakan nih. Ini len hello. Oke. Ini gampang ditebak ya. Len mah panjangnya, berarti nanti dia hasilnya adalah 5. Gitu kan. Lower ini jadi semua huruf kecil ya. Nah, path index ini mirip seperti chart index. Dia mencari. Ya. Box ini ada di mana? Kan ya? Di posisi keberapa? Ya, ini kita coba ya. Boleh nanti coba ini di copy aja ya. Copy taruh di sini. Kita taruh di bawahnya ya. Ini melen gampang lah ya. Kita coba aja yang sampai sini. Execute. Len hasilnya 5. Ini adalah hello, huruf kecil semua, lower ini ya. Nah, path index ini di posisi keluarannya 8 ya, integer. Kenapa 8? Karena dia ada di posisi ke-8 box ini. A ini 6, spasi ini 7, box ini mulai posisi ke-8. Ya. Kalau saya bukan box, saya ganti misalnya. Saya mau cari O nih. O-nya ada 2 nih ya. O yang depan sama O yang belakang ya. Kita lihat hasilnya berapa. Hasilnya 5. Jadi O ini ada di sini. Kalau kita persennya kita buang. Ya, nggak ketemu ya. Nggak ketemu. O-nya nggak ketemu. Ya. Jadi dia harus pakai. Persennya saya coba 1 ya. Nggak ketemu ya. Kalau kita persennya dari belakang. Nggak ketemu juga ya. Kalau misalnya kayak gini nih. Persen A gitu. Harusnya persennya double ya. Nggak ketemu ya. Gitu saya pakai persen. Emang carinya kayak gini gitu kan ya. Cari nih A ya ada di mana. Sebetulnya bukan hanya A aja. Kita bisa juga misalnya seperti ini hurufnya ya. On gitu kan ya. Ini saya coba huruf kecil ya. On. Ketemu ya di 5 ya. Di posisi ke-5 ya. On-nya huruf besar, huruf kecil sama saja. On gitu. Oke. Nah, ini mirip seperti sudah bisa nanti coba lagi yang reverse ya. Reverse mengembalik gitu kan ya. Nanti ada fungsi str, ada stop dan sebagainya ya. Ada substring nih. Substring itu ngambil string dari posisi 2. Saya ambilnya jangan 2,2 ya, saya ke 2,3 ya. Ya. Hasilnya adalah ELL. Ya. Jadi ngambil dari posisi 2 sebanyak 3. Artinya gitu. Saya kalau mau ambil LO. Nah, ambil LO gimana nih? Berapa? Yuk, teman silakan coba. Kalau saya mau ambil LO. LO posisinya di berapa?
Ambil 4 ya, ambil 4, ininya 2 gitu ya. Nah ini. Oke. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang sudah bisa gunakan ya. Nanti saudara coba ada fungsi yang lainnya, nanti ada date nih. Get date ini tanggal sekarang ya. Date part ini date-nya, ini penjelasannya nanti ada di sini ya. Nah, date part ini ngambil bagian dari tanggal hari ini ya. DD-nya itu day-nya ya, tanggalnya. Day of week itu hari di dalam minggu. Nah, minggu itu dihitungnya hari ke-1, Senin itu hari kedua. Gitu. Ya, saya coba yang ini ya. Kita coba yang beberapa yang fungsi date. Nah, kemudian date part, nanti date part date add ini buat menambahkan, date if ini buat mengurangi selisihnya ya. Nah, ini kemudian fungsi-fungsi matematika ya. Oke, kita coba dulu nih beberapa dulu ya. Cek ya. Nah, ini menghasilkan sebuah tanggal. Tanggal hari ini ya. Jadi ada tahun, ada bulan, ada tanggal, ada jam, ada menit, ada detik, ada 1000 detik. Ya, 1000 detiknya gitu. Sudah kalau saya execute lagi, nanti dia beda lagi nih jamnya. Ya, execute lagi dia beda. Beda di bagian ininya detiknya ya. Oke. Kemudian ini date part. Nah, date part ini ngambil tanggalnya. Hari ini tanggal 8 kan ya. Hari ini tanggal 8. DD-nya. Ini berarti ngambilnya bulannya ya. Ini ngambil tahunnya, ini kuartalnya. April ini masuk kuartal kedua. Januari sampai Maret itu kuartalnya itu ya, ini kuartal kedua gitu ya. Kemudian ini yang ini week ya. Nah, kita sudah masuk ke minggu ke-15 nih ya, dari mulai Januari ya. Week-nya ya. Date of years ya. Date of years. Nah, kita sudah masuk ke hari 98 dari 1 Januari gitu ya. Day of week. Ini kita masuk hari keberapa nih? Hari kelima. Karena Kamis ya, karena minggunya dihitung 1. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, hari kelima. Month ini ini date part tadi kita pakai date name ya. Nah, date name itu nanti namanya ya, day of week-nya ya. Kita bisa lihat nih. Nih, hasilnya Thursday ya, Kamis. Nah, yang pakai date name ya. Kalau kita munculkan ini date name, ini hasilnya adalah April ya. Sekarang bulan April. Kemudian date name. Nah, saudara ingin tahu nih, saudara hari lahirnya hari apa gitu kan ya. Saudara ada yang nggak tahu hari lahirnya, udah masukin aja. Saya juga lupa hari lahirnya apa ya. Saudara tinggal masukkan sini tahunnya ya, misalnya hari 6 ya, 69 misalnya, saya 3 11 kan ya. Oke, kita cek nih, saya hari lahirnya Selasa. Saudara bisa masukkan ya. Nah, saudara bisa juga menghitung selisih ya, atau menambahkan tanggal ya, menambahkan tanggal. Nah, ini misalnya tanggal sekarang kan tanggal 8, tambah 2 hari nih. Jadi tanggal 10. Ya, tanggal 10. Tapi saya nambahkan hari. Saya bisa juga nambahkan bulan. Ya. Jadi nanti hasilnya ini bulan Juni. Tanggalnya tetap ya, tanggal 8 tapi bulan Juni. Saya bisa nambahkan 2 tahun berikutnya. Jadi tahun 2023. Ya. Kalau date if ini untuk mengurangi. Contoh misalnya ya. Jadi tanggal hari ini dikurangi tanggal ini 1980 06.
tanggal 11 ya. Saya bisa tahu ini hasilnya dalam hari ya. Misalnya saya ingin tahu saya ini usianya berapa hari nih gitu kan ya. Kayak ayam ya, itu berapa hari ya. Misalnya kalau orang mah tahun ya. Usianya berapa hari? Saya bisa masukkan nih tanggal lahir saya misalnya, tanggal lahir saya. Saudara bisa cek ini. Nanti masing-masing juga masukkan ya tanggalnya. Usia saya adalah 19.014 hari sampai sekarang ya. Nah, saya bisa masukkan juga misalnya ya gini. Berapa bulan nih keluarnya? Nanti muncul nih berapa bulannya. Kompasnya. C kompas. Ini berapa bulannya ya? Kita coba nanti sekalian tahunnya kan ya. Tahunnya mah gampang gitu ya. Kita ingat ya. Tapi kalau ditanya saudara berapa bulan? Berapa hari lagi? Oh, bingung ya. Nah, ini harinya ya, ini bulannya. Saya sudah 625 bulan ya. Usianya saya misalnya 50. Nah, kira-kira seperti itu. Itu penggunaan function ini sudah bisa fleksibel ya, bisa dalam select, nanti di dalam update, di dalam delete juga bisa digunakan. Nah, saya nggak jelaskan semuanya. Function ini sudah nanti bisa baca ya. Yang mungkin matematik mah simple ya. Nah, yang ini aja ya. Misalnya kita ingin tahu nih, yang sedang login ini siapa nih gitu kan ya. As user, as name. Sudah bisa copy sih. Coba aja ya. Salah satu aja saya coba. Ya, copy. Saya usernya menggunakan ini ya. Nama servernya laptop tadi ini. Oke. Nah, ada latihan ini buat teman-teman nih, latihan ya. Ini kan setelah coba, sudah nyoba yang ini nih. Ini ada latihan. Ada 9 latihan, sudah bisa coba ya. Gunakan SIPP ya, sistem informasi penjualan pembelian. Di sini tampilkan panjang karakter dari field nama barang. Panjang karakter pakai apa fungsinya? Fungsinya pakai apa? Oke, saya tanya Rizky. Nah, fungsi panjang karakter pakai apa? Rizky. Nah, saudara nanti lihat di sini. Kira-kira yang mana nih? Panjang karakter. Dari 8 sampai 16 ini. Ditebak aja. Apa Rizky? Rizky 044 hadir. Jefta 019. Fungsi untuk mengetahui panjang dari sebuah karakter. N, Pak. Oke, pakai len ini ya, bagus. Nah, penggunaannya gimana penggunaannya? Nah, penggunaannya sudah bisa gini, select gini ya. Tadi kan kita pakai nama barang tadi ya. Kan gini ya, select misalnya. Select nama barang ya. Nama barang from barang. Kan standarnya gini gitu kan ya, saudara. Execute ya. Nah, ini nama barangnya aja. Kita ingin mengetahui, jadi dari soal ini nih, tampilkan panjang karakter. Panjang karakter kita pakai len tadi ya, sudah bisa tambahkan aja di sini. Koma gitu kan ya. Len dari nama barang. Gitu. Jadi fungsinya bisa diginikan. Ya. Oke, kita execute. Nah, kelihatan nih. Nama barangnya, kemudian ini panjangnya ini 37, ini panjangnya 36, 25 dan seterusnya gitu kan ya. Panjangnya. Nah, saudara kalau ini kan has no column nih. No column name ini. Nah, saudara bisa tambahkan aja. S misalnya panjang gitu. Boleh. Kita beri itunya. Keterangan daripada nama kolomnya. Nah,
akan jadi kelihatan lebih bagus. Ya, ini soal nomor 1. Ya. Kemudian nanti ada soal nomor 2, sudah nanti coba tampilkan nama barang semuanya dalam huruf kapital. Pakai apa? Kalau kita lihat dari sini nih, huruf kapital mana? Nah, dari sini pakai apa nih? Semua huruf kapital huruf besar semua. Gitu. Pakai apa? Coba, Andi, pakai apa? Kayak upper, Pak. Nah, ada upper ya. Sudah jadi bisa nebak-nebak. Jadi nggak usah dihafal semua. Pakai upper. Oke. Penggunaannya gimana nih, Andi? Saya pakai gini nih ya. Ini munculkan nama barang dalam gininya. Mana yang mesti diganti? Oke, nama barangnya kita munculkan yang biasa. Nah, ini yang misalnya yang mau uppernya saya di sini. Gimana caranya? Upper nama barang. Oke, ini ganti ya. Upper nama barang. S apa? Misalnya ini kapital gitu kan ya. Saudara boleh kasih namanya nama barang kapital kan ya. Huruf besar. Tes ya. Tuh, semua ini huruf besar. Kalau huruf kecil pakai apa? Ada yang tahu? Ganti fungsinya. Ya pertama mah nggak hafal lah, nanti lama-lama hafal. Kira-kira apa fungsi di sini? Supaya huruf kecil, lower ada ya, jadi kita gampang nebaknya. Kalau ingin terbalik nih katanya, bacanya dari belakang. Misalnya saya punya namanya hello. Nah, jadi kalau balik belakang jadi nanti jadi oleh. Reverse, Pak. Reverse ya. Sudah tinggal ngeganti-ganti aja di sini ya. Nah, saya misalnya mau lower tadi, ini tinggal ganti lower. Nanti namanya tinggal ganti lain ya. Oke. Name aja ya. Yang B lah gitu ya. Ini lower ya. Nah, saya akan coba misalnya ini apa? Reverse. Balik ya. Ini nama ininya, ini bacanya dari belakang nih. Simple ya. Oke, sudah kerjakan itu. Ada 9 latihan. Saya beri waktu kira-kira 10 menit lah, kita 8 menit ya. Sudah boleh nyoba 1, 2. Ini kata pertama dari nama barang. Nah, ini mesti mikir dulu nih. Kata pertama dari nama barang. Jadi kalau katanya, saya kembali lagi ke sini ya. Nih nama barang nih. Ada panel nih. Berarti yang dimunculkan adalah panelnya saja. Kalau ini kan 5 huruf nih. Ada yang nih 6 huruf nih, master. Ini 6 huruf. Ya. Nah, ada sweet nih, 5 ya. Ada juga yang tadi as nih, cuma 2 huruf. Nah, saudara mengetahui kata pertama ini tahunya dari mana? Apa yang memisahkan kata pertama dengan kata kedua? Yang memisahkan kata pertama dengan kata kedua. Ada apa? Yuk, kira-kira Samuel apa nih yang memisahkan kata pertama dengan kata kedua? Semua ini sama tuh. Kata pertama dengan kata kedua. Yang memisahkannya apa? Kata pertama dengan kata dua. Altering gitu, Pak. Enggak, bukan fungsinya dulu. Ini yang memisahkan kata pertama dengan kata kedua. Dipisahkan oleh apa nih? Oleh spasi ya. Ini ada spasinya kan? Iya, ada spasi semua sama. Jadi kita tahu nih kata pertama itu pasti diakhiri spasi nih. Betul? Kita tinggal cari posisi spasinya ada di mana. Nah, untuk mengetahui posisi spasi pakai apa? Tadi ada, kita sudah coba ya. Posisi spasi. Nah, pakai ini, char index. Ya, mengetahui char index. Ya, oke, saya akan demokan dulu. Ya, jadi gini. Ya, select nama barang ini ya. Saya ganti ini pakai char index.
Chart index. Ya. Copy di bawahnya ya. Chart index. Chart index ini yang nomor 3 ya. Chart index dari saya mau cari spasi, koma dari nama barang. Angkanya berapa gitu kan ya? Kita cek. Execute. Hasilnya adalah 3 tuh. Ya. 3 ini hasilnya adalah 6 ya setelah kunci ya. Kemudian lonceng ini di 8. Nah, ini kan beda-beda nih. Nah, saya mau ambil posisi depan nih. Dari depan, pakai apa nih? Ngambil posisi depan dari nama barang. Sebanyak chart index ini. Bayang nggak itu? Ini kan posisinya 3. Ngambil dari depan gimana? Fungsi untuk ngambil karakter dari depan. Pakai apa? Ambil dari depan pakai apa? Substring, Pak. Pakai apa? Nih ngambil dari depan. Kira-kira pakai apa nih? Di sini. Ini ada nggak yang di atasnya? Nah, ini. Ambil dari depan pakai apa? Ambil beberapa karakter dari depan. Coba, Neng Linda nih. Neng Linda apa? Kira ngambil posisi depan. Beberapa karakter dari depan. Tebak aja dari sini. Yang kelima. Yang kelima. Kelima bukan. Airstream ini untuk membuang spasi. Oh, Ambil posisi dari depan. Nah, yang ini nih left nih. Left kan ambil dari depan. Ambil dari kalimat ini sebanyak 3. Jadi ambilnya keluarnya adalah HEL. Ya. Oke, kita coba ya. Saya kembali lagi ke sini. Kan dia ngambil nih. Oke, saya tambahkan aja di sini ya. Left dari nama barang nih. Nama barang saya ambil 3. Saya tambahkan ini ya. Kasih keterangannya. Ini saya tulisnya di bawahnya. S itu buat keterangan daripada nama kolomnya. S misalnya kiri gitu kan ya. Execute ya. Nah, ini semua diambil 3 huruf. Bagaimana supaya saya ngambilnya pas di depan spasi ini? Nih. Jadi itu adalah kata pertama. Nah, apa yang mesti diubah? 3-nya ini diubah jadi apa nih? Sudah ingin tahu posisi spasi pakai apa? Tadi. Chart index. Chart index. Oke. Nah, jadi kita ngambil sampai posisi spasi ini gitu kan dari depan. Pakai left udah betul, ambil sampai posisi depan. Pakai apa? Chart index. Jadi 3 ini diganti apa nih? Chart index, Pak. Chart index. Chart index apa? Oke, saya pakai chart index nih. Chart index gitu aja, bisa nggak? Oke, cari indeks yang di atas, Pak. Chart index spasi nama barang. Spasi ini saudara copy ke sini. Nah, gitu. Jadi saya ngambil posisi depan dari nama barang ya sampai ditemukan spasi pertama. Ya, oke, kita tes ya. Ini kata pertama. Emang di belakangnya ada spasi. Ya, nanti gampang. Belakang spasi kita tinggal buang ke airstream. Ya, sampai posisi spasi. Tuh, ini kata pertama tuh. Off, ini oli ya, oli gasket gitu kan udah betul tuh ya. Gitu.
kita lihat ke bawah. Ya, semua ini dimunculkan ya kata pertamanya. Kalau yang katanya panjang tuh kayak jari-jari gitu kan ya, tapi spasi. Nah, ini di belakangnya ada spasi ya, cuman nggak kelihatan. Saudara kalau ingin buang spasi ya nanti bisa ditambahkan gitu. Ini kata pertama ya, kata pertama. Execute ya, ini sama aja dengan yang tadi. Ini kata pertamanya ya. Saya tambahin S itu buat nama kolom ini ya, nama kolomnya. Nah, kemudian ini sudah misalnya kalau ini ada spasi di belakangnya, karena kan diambilnya 3 tuh. A, S, spasi gitu kan ya. Ini diambilnya 6 nih, kunci spasi gitu kan. Spasinya gampang dibuang, tinggal ditambahin di depannya lagi nih. Jadi ini 3 fungsi double. R trim nih. R trim, jadi hasil ini di R trim lagi, cuman yang jadi panjang, yang nggak masalah. Jadi ini asnya, nggak kelihatan ya saudara ya bedanya ya. Tapi yang lebih benar yang ini ada R trimnya, jadi membuang spasi di bagian belakang. Oke, itu latihannya saudara coba. Nanti ini ada 9 latihan, silakan. Ya, nanti saya kembali kira-kira 5 menit 10 menit lagi ya. Tampilkan 10 karakter dari belakang, terus cari nama yang mengandung kontak, tadi pakai chart index juga ya. Nah, ini ada latihan-latihan di sini. Ini latihan untuk mencari ya. Ini gunakan tabelnya FJ. Kalau tadi tabelnya barang, ini tabel FJ. Nah, saudara ini bisa pakai date path, bisa pakai date name. Oke. Sudah ini nanti kita akan masuk ke user defined function. Oke. Ada pertanyaan sebelum latihan ini? Kita coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 5, kemudian ada 4 lagi. Yuk, silakan dicoba. Stop dulu, kita kembali 10 menit lagi ya. Oke, ada yang mau nyoba? Yuk, siapa yang mau nyoba? Berapa aja? Sudah nyoba nomor berapa? 2 nomor boleh. Silakan. Mawar mau nyoba? Sudah boleh share screen ya. Silakan. Mawar coba nomor 1, nomor 2. Justis nomor 3, nomor 4. Terus nomor sampai 5 lah ya. Justis coba nomor 3, 4, 5. Kemudian yang table FJ-nya Abednego boleh nomor 1, 2 ya. 1, 2. Kemudian Rizky nomor 3, 4 di table FJ. Yuk coba dulu Mawar dulu. Mawar boleh di show nomor 1, 2. Pak, saya boleh tes dulu nggak Pak? Lagi sementara coba. Zoom. Oke, boleh. Justis dulu boleh. Justis sudah selesai belum? 3, 4, 5. Yang barang ya Pak? Ya, dari table barang ya. Boleh di show. Sudah Pak, sebentar. Ya. Ada belum Pak? Ya, ada. Oke. 3, 4, 5. Yang pertama ya. Ini apa? Yuk. Yang di
Dipilih satu-satu, Pak. Ya, boleh dieksekut semua juga barengan semua. Yang kata pertama ya. Boleh dijelaskan. Kalau yang nomor 3 tadi udah Bapak jelasin. Kalau yang nomor 2 pakai yang right, jadi pilih karena disuruh yang dari belakang jadi pakai right dari kanan. Habis itu 10 karakter dari kanan. Ya. Terus yang nomor 5 karena disuruh pilih yang nama barang yang cuma punya kontak, jadi kayak terus disuruh pakai char index kan, jadi Indeks ya. pakai yang where char indexnya lebih dari 0. Oke, bagus. Ya. Thank you, Justice. Masih Pak. Ya. Udah jelas ya, teman-teman ya. Nanti kalau yang belum, sudah bisa nyoba juga. Oke, si Mawar udah siap belum? Kamu ke Abednego dulu. Abednego dulu ya. Boleh, Pak. Ya, 1, 2 ya. Ini, Pak. Oke, kamu pakai dead part ya. Oke, hari Senin adalah hari kedua ya. Boleh di execute. Nah, ini ya seperti ini. Oke, dead part ya. Kemudian yang di average-nya. Ya, average-nya. Oke, dari total faktur ya. Baik. Oh, satu faktur ya? Ya, dari total faktur. Oke, bagus ya, nanti count juga bisa ya. Thank you Rizky, Abednego. Satu lagi Rizky ya. Rizky udah siap Rizky? Rizky mana Pak? Rizky 052. Rizky-nya ada 2 ya. Mana ini Rizky 052? Nggak ada. Belum selesai. Oke, kalau kamu 044 sudah selesai belum? Saya lagi di luar Pak, jaga ibu. Oh, ibu kenapa? Pakai handphone. Oh gitu. Ibu kenapa? Sakit Pak. Oh gitu. Kenapa ada di rumah sakit? Rumah sakit Pak. Oh ya udah. Oke. Apa? Cepat pulih ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Rizky ini belum. Oke, ada yang udah selesai? Riko 014 udah selesai belum Riko? Yang table FJ. Oke, yang sudah selesai. Doni udah selesai belum Doni? Yang itu belum Pak, Table FJ. belum, Ah. baru yang atas tadi. Baru yang atas. Oke, yang udah selesai siapa lagi? Masih perlu waktu saudara nyobanya. Nah, kalau JFK udah selesai belum JFK? Nomor 34. Belum, Pak. Baru sampai yang 5 yang atas. Oh, 5 atas. Oke, masih perlu waktu ya. Oke, silakan saya beri waktu dulu beberapa menit ya. Coba dulu. Nah, itu pakai date part boleh, sudah pakai date name juga boleh. Ya. Ini jumlah transaksi penjualan per periode ya. Nah, saudara pengen tahu hari Senin itu pakai date part ya, date name juga boleh. Ya. Yang Juni ini kan ada pakai ini
Dead part ya. Dead partnya yang ini bisa DW, bukan dead. Nah, dead of week. Kalau hari Senin itu hari kedua, berarti dead part DW ininya adalah bukan get date tetapi dari tanggal faktur, tanggal FJ sama dengan 2. Oke, silakan saudara coba yang belum ya. Nanti saya akan gunakan di dalam sebuah function. Ini penjualan, kenapa kita perlu transaksi seperti ini? Nanti saya jelaskan ya. Si data-data seperti ini kita butuh nih yang hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah ini nanti digunakan sebetulnya di dalam real ya. Kalau sudah lihat supermarket gitu ya. Kenapa supermarket itu kasirnya ya, kalau supermarket yang besar gitu, kasirnya nggak buka semua di hari-hari tertentu. Tapi di hari katakanlah weekend, di hari weekend dia buka kasirnya banyak. Ini sebetulnya bisa ngitung dari sini ya. Ini adalah contoh statement syntax SQL. Kita menggunakan fungsi date part ya untuk menghitung ya, menghitung total, menghitung jumlah, menghitung rata-rata gitu. Bisa menggunakan. Oke, kita coba aja ya. Coba apa yang belum ya. Doni boleh coba. Nanti saya bantu. Show aja ya. Saya stop dulu screen-nya. Yuk, Doni boleh silakan coba share screen. Itu kita menampilkan jumlah transaksi. Jumlah transaksi itu pakai count ya. Countnya dari nomor FJ aja. Yuk Don dicoba. Nanti aku bantu. Pakai select count. Ini udah belum? Select count. Count dari nomor FJ. Kan jumlah transaksi. Jadi transaksinya ada berapa? Select count dari nomor FJ. Ayo. Dicoba. Don. Bentar, Pak. Ya. Share screen ya. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah kelihatan. Select count dari nomor FJ. Dalam kurung nomor FJ ya. Nomor FJ-nya itu from FJ ya, table FJ. Itu kurungnya di nomor FJ-nya dikasih kurung ya. Ya, oke, dihitung aja dulu itu. Execute. Nah, ini kan kita dapat 33 nih jumlahnya ya. Nah, tinggal adalah where-nya sekarang. Where-nya ya, where-nya kamu mau pakai date part atau mau pakai ini date name. Date part boleh ya, misalnya date part diketik date part
D4, nah dalam kurung DW ya. DW ya, D week, koma nomor FJ. Sama dengan 2 ya, hari Senin sama dengan itu kurung tutup dulu, itu kurung tutup ya, nomor FJ kurung tutup itu kurung bukanya dibuang. DW itu ya sama dengan berapa itu, sama dengan hari Senin sama berapa Senin. Senin. Mana yang tadi skripnya tadi? Sama dengan 2. Senin itu hari 2, hari kedua. Coba execute dulu. Di-execute dulu. Hasilnya berapa? Gitu. Itu kan kalau tadi semuanya 33 transaksi itu. Coba hari Senin. Ya, dieksekusi dulu. Suaranya putus, delay Pak. Oh, delay. Conversion. Duanya coba pakai petik bisa. D4. Oh, D4-nya bukan nomor FJ, tanggal FJ, sorry, kan itu tanggal. Nah itu, ya itu duanya biasa juga, nggak usah dipetik juga. Ya, execute. Nah, jadi tadi kan totalnya ada 33 transaksi, tapi yang hari Senin dia ada cuman ada 3 transaksi, ya. Kalau mau hari Kamis gimana? Kamis berarti Hari Kamis hari keberapa? 5. Ya, ganti 5. Hari Kamis, kan ya. Oke, kalau misalnya tahun ya nih, kan itu diminta tahun 2005. Hari Senin, tahunnya 2005. Kamu pakai D4 lagi, and tambah, and copy aja tuh D4. D4 sama dengan berapa? Tahun 2005. Turunin ke bawah. 2005. Dengan 2005 ya. 2005. Sekarang kalau bulan Juni, ini bukan date week nih. Bukan DW tuh. Kalau tahun pakai apa? DY. Nah, pakai year, Y. Yes. Y, pakai Y. Nah, 2005. Coba lagi. Hasilnya masih sama sih karena ini semua 2005. Oke, sekarang bulan Juni dan bulan Juni, apalagi N. Pakai D4 lagi aja. Nah, bulan itu pakai man ya, M ya. M. Bulan Juni itu bulan 6 ya. Oke, jadi yang bulan Juni Ada 2. ya. Kalau tadi kan ada 3 ya, sampai 2005. Berarti ada yang selain bulan Juni ya. Emang ini datanya bulan Juni, Juli. Oke, ini nomor satunya, nomor itunya. Satu lagi, kode pelanggan. Tampilkan kode pelanggan yang jumlahnya yang periode Juni. Kamu bisa nggak?
kode pelanggan. Kode-kode pelanggannya. Kode pelanggan ya, tambahin aja kode pelanggan gitu ya. Enggak di count, ini mungkin enggak, maksudnya terpisah. Enggak, jangan gitu. Kamu Bikin bikin baru. statement yang baru lagi, di copy aja ini di bawahnya. Itunya count FJ-nya diganti kode pelanggan gitu. Enggak, ini yang ini count nomor FJ itu kamu diisi ganti kode pelanggan aja. Kopas dulu ini, select ke belakangnya dikopas semua tuh. Buat baru lagi di bawahnya itu copy. Nah, gitu. Count nomor FJ-nya kamu ganti jadi kode pelanggan aja. Kan kondisinya semua sama kan. Bulan Juni hari Senin juga ya. Nah, jangan pakai count. Nggak perlu dihitung kan. Nah, kode pelanggannya aja dibutuh. Nggak usah pakai kurung. Tapi nggak apa-apa lah mau dikasih kurung juga. Coba di-execute. Nah, ini. Kan tadi ada 2 tuh. Ya, tadi kamu count ada 2. Kita Ya. pengen tahu nih kode pelanggannya siapa aja muncul di kode pelanggan. Cocok kan jumlahnya? Oke, thank you. Udah jelas nggak, Don? Nanti dicoba lagi ya. Jelas Pak. Ya. Ini teman-teman kalau pakai date path ya, bisa juga pakai date name ya. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh stop share. Stop share ya. Oke. Sampai sini ya. Teman-teman ya, saya lanjutkan lagi yang ini. Bagaimana kita membuat sekarang fungsi sendiri. Share dulu ya. Nah ini, saya bahas dulu yang ini. Ya bahas ini. Kenapa kita munculkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis ya? Sudah lihat kalau di supermarket ya, perhatikan supermarket. Supermarket itu hari-hari tertentu saja ya. Hari tertentu saja yang ramai ya. Biasanya apa? Weekend ya. Weekend itu rame. Dia kalau nggak weekend nggak rame, kasirnya dibuka sedikit. Misalnya gini, saya bisa pakai gini ya. Saya pakai ini. Nah, saya buka dulu SQL servernya. Ya, saya ingin mengetahui nih total penjualan misalnya ya. Saya tinggal gini nih, select. Sudah bisa pakai select count ya. Tadi nomor FJ-nya ya. Nomor FJ-nya saya mau hitung nih from FJ. Oke, kita cek nih. Ada berapa banyak nih? Ada 33 transaksi ini. Ya. Nah, kalau saya misalnya ingin hari yang Senin aja. Ya. Sudah misalnya tadi Pak Doni pakai date path ya, saya bisa pakai date name juga ya. Date name misalnya pakai DW ya, date of week-nya, koma misalnya saya ambil dari tanggal FJ ya, tanggal FJ yang hari Senin. Ada yang salah, where date name bukan 2, sorry. Senin itu Monday. Ya, ada 3 tuh ya. Kalau tadi misalnya bulannya boleh sudah tambahkan. Ya, ini kalau pakai date name ya, kalau date path tadi angkanya ya. Nah, kita bisa lihat misalnya ini hari Senin, kita lihat misalnya yang hari Selasa. Ya. Nanti kita lihat hari Rabu ya, sudah tinggal kopas-kopas saja ya, hari Rabu misalnya.
Thursday. Tulisnya gini ya, Thursday ya. Thursday gitu ya, salah ya. Nah, ini sudah coba ya, ini ada. Thursday itu Senin, Selasa, Rabu. Misalnya saya 3 hari aja gini ya. Nah, sudah misalnya ini execute ini ya. Nah, ini kan harinya beda-beda. Nah, biasanya manajer apa ya namanya ya, manajer di sebuah supermarket ya, dia akan melihat nih. Jadi kalau misalnya satu kasir dia bisa menangani 300 per hari. Kalau transaksi di hari itu ya, dia lihat transaksi yang sebelumnya misalnya ada 2000. Jadi dia kira-kira butuh 7. 2000 bagi 3 ya, kira-kira 7. Dia akan buka kasir 7. Tapi misalnya hari tertentu hanya 500 transaksi, ya udahlah cukuplah 2 kasir gitu. Ya. Nah, ini buat apa? Ini buat efek psikologisnya juga ya. Jadi ketika misalnya kalau sebuah supermarket ya, kalau misalnya kasirnya terlalu banyak ya, jadi pelayanan dia bisa lebih cepat. Orang itu cepat-cepat keluar juga gitu kan. Jadi kelihatan nih nggak rame si supermarketnya. Kalau terlalu rame pun juga gitu kan, orang jadi males ya. Jadi dibuat yang kira-kira menengah lah gitu kan ya. Nah, kalau misalnya itu ada 500 ya, cukuplah 2 kasir. Yang lainnya nanti bisa kerja di bagian yang lain gitu kan, membereskan dan segala macam gitu ya. Tapi misalnya ada 2000 ya, dia pasang kasir di banyak. Ngitungnya di mana? Ngitungnya dia dari sini. Dia akan hitung nih setiap transaksi. Nanti sudah tinggal tambahin where apanya ya, mau bulan apa dia cek nih. Gitu ya. Jadi kenapa di supermarket nih ada hari tertentu yang dia rame, loketnya buka. Nah, dia bisa ngitung dari sini. Ya. Contohnya misalnya pakai date card atau pakai date name seperti ini. Setiap hari dihitung bulan tertentu, tahun tertentu kan ya. Oke. Itu kepentingannya. Nah, saudara, ini hasil perhitungan ini bisa disimpan di sebuah variabel ya. Contoh ya, misalnya saya punya variabel nih. Oke, saya tambahin minggu ya, satu lagi ya. Yang Sunday-nya misalnya ya. Nah, saya misalnya punya variabel nih. Jadi kalau hasil select ini sebetulnya kita bisa tampung di sebuah variabel ya. Saya declare dulu. Declare misalnya saya punya variabel H1 gitu kan ya, integer. Saya punya H2 integer. Saya punya H3 juga integer ya. Saya punya H4 integer juga kan ya. Ini declare nih variabel. Nah, saudara kalau punya select, hasil select ini kita bisa tampung gampang ini. Ini hasil count kan. Kalau tadi kan kita munculkan langsung di sini. Ya. Nah, saudara kalau ingin tampung dulu bisa di sini. Tinggal ditambahin aja. Select H1 sama dengan, tambahin di bagian depannya. Jadi hasil select ini kita bisa tampung. Ya. Itu enaknya di SQL Server seperti itu ya. Kita bisa nampung nih. Hasil select ini kita tampung. Gunanya buat apa nanti saya tunjukkan ya. Ini hari keempat kan ya. Saya tampung ya. Tampung. Jadi kalau saya execute nih, sudah nggak melihat hasil apa-apa. Karena hasilnya ditampung di H1, H2, H3, H4. Nah, H1, H2, H3, H4 saya bisa tambahkan di sini. Ditampilkan di select H1 misalnya H1, H2 saya munculkan, H3 saya munculkan, H4 ya gini. Jadi hasilnya saya munculkan. Oke, kita execute ya.
Tuh, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ya. Kalau saudara nanti punya 7 dimunculkan. Ini jadi hasilnya berupa tabel. Ya. Nah, saudara boleh tambah. Ini kan 0 kolom, boleh ditambahin gini ya. Misalnya ini Senin gitu kan ya. Ini tambahin S dulu ya, harus ada S. S Senin, ini S Selasa, S Rabu, S Kamis. Sorry, ini bukan Senin. H1 tadi Minggu. Minggu, ini Senin, ini Selasa, satu lagi Rabu. Ya. Ya. Nah, munculnya gini. Ya. Saudara nanti bisa ke samping juga. Jadi kita bisa nampung hasil, pokoknya hasil daripada select itu sudah bisa tampung, tinggal tambahin variabel. Nah, syaratnya variabelnya harus kita declare. Ya. Sudah tahu tipe data hasil count ini apa? Hasil countnya integer. Makanya variabelnya kita definisikan integer, ya. Nah, kita akan masuk nih ke function. Functionnya kita buat sendiri. Ya, kalau ini kita menggunakan yang sudah ada nih, count, sum, date, inilah fungsi-fungsi yang sudah ada. Nah, kadang-kadang kita butuh, ya, kita membuat function sendiri. Sini ada latihan-latihan, ada 6 latihan, nanti sudah bisa coba, kalau nggak selesai bisa kerjakan di rumah ya. Saya nanti akan jelaskan dulu. Nah, ini ada fungsi apurpose, misalnya mengembalikan huruf pertama kapital, sisanya huruf kecil. Jadi kalau saya punya, katakanlah latihan SQL Server gitu. Gitu saya jalankan ini, nanti munculnya sama juga, latihan SQL Server, tapi L-nya huruf besar, yang lainnya semua huruf kecil. Ini kan nggak ada. Ini adalah bahwa kita bisa buat sendiri. Cara membuat fungsi itu dari mana? Seperti ini ya. Ini ada contoh-contoh fungsi juga ya. Nah, ini ada caranya ya, saudara. Nanti masuk ke bagian skalar ya. Saya demo. Nah, di bagian function, sudah lihat ini function. Kita lihat prosedurnya, saya matikan dulu. Nah, ini function ya. Nah, kita akan buat functionnya skalar aja ya, skalar. Ya, skalar. Caranya sama seperti ini ya. Sama seperti store prosedur, klik aja ini. Sama pakai Ctrl Shift M ya. Jadi functionnya nanti ada di sini. Ya, sudah Ctrl Shift M dulu. Misalnya yang membuatnya siapa? Misalnya ini kan ya. Create date-nya tanggal sekarang misalnya 8 April 2021. Description saya membuat misalnya fungsi mengembalikan ya. Mengembalikan kalimat ya, kalimat apurpose. Oke, kalimat apurpose kan ya. Oke, functionnya sudah boleh kasih nama bebas ya, apurpose ya. Nah, ini kita butuh parameter. Parameternya apa? Misalnya kalimat. Sudah mau tipe datanya apa? Misalnya varchar nih. Varchar berapa? Misalnya maksimal 100 huruf. Gitu kan ya. Nah, ini nilai kembalinya. Nilai kembalinya. Fungsi itu mengembalikan apa? Mengembalikan karakter juga. Ya udah, nilainya yang dikembalikan sama juga. Varchar ya. Varchar 100. Oke, ini sistemnya namanya result biarin. Gitu kan ya. Kita oke. Nah, ini kita minimize saja dulu supaya terlalu banyak. Ini keterangannya ya. Saya membuat sebuah function namanya apurpose. Parameter yang dimasukkannya adalah kalimat. Ini keterangan-keterangan kalau ada tanda gini ya, sudah
bisa dilewatkan, B ini juga bisa ditambahkan. Nah, ini yang berbeda dengan store prosedur. Di sini ada return-nya, ada nilai kembalinya. Nilai kembalinya apa? Tergantung. Jadi setelah proses itu apa yang dikembalikan? Kalau karakter, kalau integer, gitu kan ya. Nah, ini declare result biar aja sama dengan yang di sini. Nah, kita fungsinya nanti dibuat di sini. Nah, kita mau mengembalikan, jadi ini kalimat kan, hasilnya nanti akan kita tampung di result. Ya, hasilnya di result. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu. Jadi upper first itu berarti kita ambil posisi depan dulu, left, ya. Mute Pak, maaf Pak. Nah, ini saya ambil satu huruf dari kalimat ini, ya. Nah, karena kalimat ini yang tadi saya ambil satu huruf ini mau dijadikan kapital, berarti kita pakai upper di depannya ya, upper sini ya. Oke. Ditambah sisanya dari posisi 2 sampai ke 100. Sudah gunakan fungsi namanya substring. Ya, substring dari kalimat tadi, ya. Kan kita masukannya adalah kalimat ya. Kalimat substring dari kalimat ini mulai posisi kedua, sisanya berapa? Kita nggak tahu. Ya udah kan karena panjangnya 100 ya udah. Berarti kita 99. Kan satu hurufnya udah di sini. Ya, belakangnya ambil 99. Nah, fungsinya udah sederhana gini. Upper first. Ya, ambil kata huruf pertama pakai left, lalu dijadikan upper. Sisanya ini, dua kalimat ini. Nah, sisa kalimatnya kan huruf kecil semua kan? Sudah ini jadiin lower di sini. Tambahin di depannya lower. Lower. Bayang nggak? Ya. Ini lower. Jadi ambil sisanya dari 2 sampai 99. Kalau yang depan, ini saya ambil satu huruf dari depan, kemudian saya jadikan upper. Udah, sudah ngubah ini. Yang lain nggak perlu diubah. Declare biarkan, return. Ini returnnya ya, dia kembalikannya. Cara nge-returnnya kayak gini. Sudah hanya ubah di sini. Oke, kita tes ya. Upper first, saya sudah membuat sebelumnya, jadi saya kasih kode upper first B aja ya. Kelas A saya sudah membuat. Oke, kita execute. Oke, berhasil ya, berhasil. Kita akan tes nih. Tesnya boleh di sini nih. Saya select. Upper first ya. Tadi upper first-nya kita bisa lihat nih function-nya, di refresh aja dulu. Kita lihat di scalar function. Nah, ini ada upper first B ya yang tadi saya buat. Sebelumnya saya sudah pernah buat. Upper first B, kalimatnya apa? Ya, kita coba aja. Saya besar semua ya. Latihan SQL Server. Gitu. Tes ya. Nah, betul ya. Yang pertama ini. Oke, kita coba semua huruf kecil semua gitu kan ya. Di bawahnya supaya nanti terlihat. Nah, latihan SQL Server.
execute. Nah, betul ya sama hasilnya ya, kalau kita jalankan ini dua-duanya juga hasilnya sama. Oke, berhasil ya. Itu upper bus. Nanti sudah bisa nyoba ini upper bus ya. Kemudian yang ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut ke sini yang soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini inisial 2 huruf. Tadi kan sudah bisa ngambil nih kata pertama. Ya. Nah, kalau mengembalikan huruf pertama dari kata pertama gampang, pakai left aja, left 1. Ya, dapat kan. Nah, ini huruf pertama dari kata kedua, ini ada yang kurang ya. Dari kata kedua. Kalau tadi misalnya latihan SQL Server gitu ya. Oke, sebentar. Sebelum saya masuk ke sini, saya akan coba dulu yang ini ya, upper bus-nya. Saya ambil misalnya ke table barang gitu kan, sudah bisa juga. Nah, yang tadi dulu ya. Jadi ini kan kalimat biasa. Nah, kita juga bisa aktifkan ini ke nama barang. Saya ganti nih ininya. Nama barang ya, nama barang from table barang ya. Jadi kita punya table barang. Kita terapkan. Tuh ya, huruf depannya semua. Yang lainnya huruf kecil. Nah, itu penggunaannya. Sekarang saya lanjut lagi ya. Ini adalah inisial dari 2 huruf. Yang pertama ini pakai left. Nah, sudah bisa nggak ambil huruf pertama dari kata kedua? Gimana caranya? Nih, ambil R-nya. Ambil R-nya. Oke, saya demokan ya. Ambil inisial. Saya buat di sini ya. Udah saya langsung aja buatnya di sini ya. Saya tinggal ganti inisial. Inisial 2 huruf. Ya, namanya bebas ya. Inisial 2 huruf. Ambil dari kalimat. Oke, 100 boleh. Ini yang pertamanya saya ambil dari left nih. Sudah mau di upper boleh ya, enggak juga nggak apa-apa misalnya. Inisial dari kalimat saya ambil 1. Nah, saya sekarang ambil yang kata kedua. Ambil kata kedua. Kata kedua pakai apa? Nah, tadi ada cari indeks tadi. Cari indeks, saya cari spasinya. Cari indeks, spasi dari kalimat. Saya akan dapatkan cari indeksnya ya. Cari indeks itu adalah dia letaknya ada di mana nih? Oh, ini posisinya 3 nih. Berarti kalau saya mau ambil R-nya adalah cari indeks ditambah 1. Nah, ngambilnya pakai apa ini? Kan kita tahu ambil aja pakai substring. Ya. Substring, saya ambil dari kalimat nih. Saya ambil kalimat, posisinya apa? Posisinya adalah setelah spasi. Ya, roda ini setelah spasi adalah cari indeks dari kalimat ini ditambah 1. Ambilnya sebanyak berapa? Ambilnya 1 juga, 1. Artinya gini, saya ambil nih substring dari kalimat ini setelah spasi. Kan kalau spasinya pakai cari indeks nih. Setelah spasi ditambahin 1 ya. Sebanyak berapa? Saya ambilnya 1. Oke, kita coba ya. Ini saya udah ganti name-nya. Inisial ini ya. Inisial 2 huruf. Kita tes dulu ya. Execute aja. Oke, udah berhasil ya. Kita coba, kita tes nih.
select ininya, ini saya refresh dulu. Nah ini ada inisial 2 huruf ya. Kita ganti. Inisial 2 huruf. Ini latihan. Jadi harusnya L sama S ya. Kita coba. Nah, LS sudah betul ya. LS. Oke, kita coba terhadap nama barang. Kita coba terhadap nama barang ya. Jadi inisial 2 huruf dari nama barang. Nama barang. Saya ambil dari from table barang ya. Kita tes. Nah ini, oke, nama barangnya saya munculkan di depan ya supaya kelihatan. Nama barang, lalu inisial 2 huruf. Karena manggilnya gini ya, inisial 2 huruf. Ini kadang-kadang kalau nggak pakai DBO tuh dia suka nggak mau, nggak dikenal. Coba ya, nggak pakai DBO-nya. Tuh ya, nggak dikenal ya. Jadi ini tambahin aja sudah DBO itu database owner ya. Cek. Tuh ya, as roda. Ini hasilnya AR ya. As swing AS, lonceng nih LG ya. Panel G ya, PG. Nah, oke, saya berikan contoh cuma 2 aja. Sudah nanti nyoba nih ASCII balik, asli balik itu ya. Kata asli dengan kebalikan kata. Kebalikan kata sudah pakai reverse ya. Kemudian yang ini sandi. Jadi ini sudah ngambil dari kalimat ini, ambil 3 huruf pertamanya. Ambil A ya. A ini sudah kode ASCII-nya apa? 65 nih. Ya. B nih 66 ya. C 67. Jadi nanti outputnya adalah ini. Outputnya adalah varchar 6 ya, varchar 6. Sudah tinggal ngambil satu, jadikan ini 65 ya. 65 nya sudah harus ubah nanti jadi berupa string ya. Ini mengembalikan sandi ini. Kemudian ini encode char ya, mengembalikan 3 huruf pertama yang sudah di encode. Nah, huruf keempat dan sisanya tidak di encode. Contoh nih, saya punya ini cara encode-nya ya. Jadi kode ASCII huruf itu ditambahkan 5, kemudian dijadikan huruf lagi. Nah, ini caranya ya, caranya encode-nya. Nah, contoh misalnya saya punya A, B, C, D, E. Nah, huruf pertama A ini saya ubah ya. Kode ASCII-nya kan jadi 65. 65 ditambah 5 jadi 70. Nah, 70 dibalikin lagi jadi huruf lagi pakai fungsi char. Char dari 70 ya. Nah, char dari 70 adalah F. Ya. Begitu juga huruf yang kedua. Ya, jadi G. Nah, yang ketiga ini C jadi F. Belakangnya diambil biasa. Ya, jadi saudara sebelumnya ngambil huruf pertama pakai left ya. Ambil huruf kedua pakai substring 2,1. Ambil huruf ketiga adalah substring 3,1. Ya. Nah, soal nomor 6 mah udah ada di sini ya. Ya. Menghitung lama. Selisih tanggal ya, selisih tanggal. Oke. Silakan saudara coba nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya beri waktu kira-kira ya 10 menit ya. Nanti kalau belum selesai, Aldrich, saya udah buatkan ini assignment-nya ya. Nanti sudah saya kerjakan. Nanti di capture latihannya ya. Oke, silakan sekarang coba dulu deh. 1, 2, 3 dulu deh. Silakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Saya stop share-nya. Silakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya perlihatkan aja.
yang tadi yang nomor satunya ya. Udah keganti satu. Oh, inisial 2 huruf nih, silakan saudara kalau mau nyoba. Nah, ini bukan upper first ya, 2 huruf nambah. Inisial 2 huruf balikan, inisial 2 huruf. Huruf ke-1 dari kata pertama. Dan huruf ke-1 dari kata kedua. Inisial 2. Silakan dicoba. Ya, silakan Noviana mau nyoba. Berapa? Boleh nomor berapa aja. Yang user define function ya. Kamu udah buat yang mana? Inisial 2 huruf. Oke. Atau asli balik udah selesai. Udah dapat. Ah, boleh. Asli balik. Isinya. Nah, ini asli balik, ini yang dimasukkan bukan nama barang, tapi kalimatnya. Nah, yang ini, yang di functionnya nih, yang ini. Sorry. Nah, functionnya nih. Nah, itunya kalimat yang dimasukkannya. Add kalimat ya, variabel dari parameter. Nah, kalimat tipe gitu. Nah, execute. Oke, boleh kita coba sekarang ya. Nah, ini nama barang ya. Dari nama barang itu jadi double ya. Nah, kamu lebarnya berapa ya ininya? Lebar itunya. Nah, ini returnnya nggak boleh 100 nih. Kalau masuknya 100 kan kebaliknya itunya harus jadi 200-nya. Nah, return varchar-nya. Nah, itunya 2 kalinya kan. Nah, kan kalimat pertama dengan hasil reverse-nya ya. Oke, yuk execute lagi. Nah, ya. Oke, jadi betul ya, itu panjang ya. Nah, sekarang coba nama barangnya diganti aja, latihan SQL Server gitu. Kayak petik-petik. Kalau nggak latihan aja lah, cukup lah. Oh ya, boleh. Latihan SQL. Oke, kita cek nih. Berfungsi nggak? Nah, diperbesar. Ya, dibuang nama barangnya. Nah, from barangnya dibuang aja. From barangnya. Kita kan nggak ngambil dari table. Tuh ya hasilnya. Latihan SQL, kemudian LQS. Nah, kebalikan dari latihan ya. Oke, berarti udah berfungsi. Ya. Oke, teman-teman gampang ya. Jadi di sini select sama dengan kalimat ditambah spasi, kemudian reverse daripada kalimat itu. Oh, ini from barangnya harus dibuang nih. Sorry. From barangnya dibuang yang ini.
Nah, itu kan kita nggak ngambil dari table. Execute lagi ya. Oke. Sip. Oke, Noviana, thank you. Ya, Pak. Ya. Oke, ada yang mau nyoba satu lagi? Excel mau nyoba Excel? Excel 023. Tadi baru sampai nomor 2 Pak, yang inisial dua huruf. Boleh, inisial 2 huruf boleh. Sebentar Pak. Ya, silakan. Share screen aja ya. Ngehang. Start lagi show dulu, lagi share start screen-nya. Nah, udah muncul. Oke. Bentar Mana Pak, ngehang. Oh iya, ini udah. Ya, udah. Yang ini tadi. Yang Oke. asli Mbak, belum selesai. Coba execute, udah di-execute hasilnya. Oke, udah betul ya. Dari nama barang muncul seperti ini ya. Fungsinya left kalimat 1, kemudian substring kalimat chart index. Ya. Coba yang latihan SQL Server-nya tuh select-nya. Ya, LS. Oke, udah betul. Ya. Nanti tinggal Ya. lanjut yang berikutnya ya. Oke, thank you Excel. Kita Ya, sama-sama. Baik teman-teman, hari ini kita cukup sekian. Nanti sudah coba di latihan itu. Nah, nanti ujiannya sampai function ya. Nanti di praktikum sudah latihan ujian yang tahun lalu sama Ibu Rastin ya. Tolong dipelajari. Kalau ada yang nggak jelas boleh nanti sudah bisa tanya ke saya, juga tanya asisten ya. Oke, kita capture dulu deh ini. Saya stop dulu. Ya, saya sudah stop. Ya. Yuk. On cam dulu deh. Sekali lagi. Bentar aja. Yang ada kamera aja yang. Nah, nanti sudah kerjakan yang itu latihan 1 sampai 6 di Google Classroom ya. Nanti di submit di sana ya. Saya udah buat latihannya. Capek nggak belajar? Capek ya? Ya nggak apa-apa, capek juga. Nanti ada hasilnya. Teman-teman, kita tuh banyak tawaran IT itu, ada perusahaan-perusahaan yang menawarkan untuk menyalurkan tenaga kerja ya. Ada yang kerjanya di Bandung, Jakarta, ada juga yang di luar negeri kayak Singapura, Thailand, Filipina ya. Kemarin saya ditawari juga dari Glen gitu kan ya. Nah, sudah persiapkan ya communication skill-nya, kemampuan berbicara ya, terutama dalam bahasa Inggris juga itu dibutuhkan ya. Sudah butuh ada waktulah setahun ini gitu kan. Yang Inggrisnya misalnya cakapannya mungkin sudah udah biasa lah. Tuh. Satu lagi kemampuan programmingnya ya, programmingnya. Nah, itu salary-nya di luar negeri itu bisa 2 kali 3 kali lipat dari Indonesia ya. Memang seleksinya cukup ketat ya. Nah, saya lagi bentuk kerjasama dengan perusahaan ini, ada 2 atau 3 perusahaan yang model seperti ini gitu yang menyalurkan ini. Ya, untuk sekarang mungkin agak sulit di masa pandemi ini ya, karena ada teman kita yang sudah diterima di Jepang, dia belum bisa berangkat juga ya, kayak Nikita sama Gilbert ya, itu di Jepang ya. Nanti setelah pandemi lah, setelah vaksin ini banyak, pasti ada seperti kita mudah lagi keluar ya. Oke, saya capture dulu nih. Ya, oke, kita tutup dulu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini, karena penyertaan-Mu kami bisa belajar. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada
siswa kami juga persiapan nanti buat UTS nanti. Kiranya apa yang mereka persiapkan dapat berhasil. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita kembali di UTS ya. Sampai jumpa di UTS. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama. Makasih Pak. Ya, sama-sama yuk. Live ya. Baik Pak. Riko, kita akhiri ya.